Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Firman Tuhan saat ini mengangkat tema karya gereja yang memulihkan. Bacaan Alkitab Mazmur 85 ayat 8 sampai 10 dan Matius pasal 5 ayat 9. Kiranya Bapak Ibu bisa membacanya secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara bertanya dalam hati, mengapa dunia ini terasa semakin rapuh? Mengapa relasi yang dahulu hangat kini menjadi dingin? Atau mengapa kepercayaan mudah runtuh? Dan mengapa luka baik pribadi maupun komunitas seolah sulit disembuhkan? Saudara, kita hidup di tengah dunia yang penuh suara, namun sering kehilangan damai. Di tengah banyaknya aktivitas, kita justru merasakan kekosongan. Pertanyaan yang muncul adalah, di manakah peran gereja dalam situasi seperti ini? Apakah gereja hanya menjadi tempat berkumpul, ataukah gereja dipanggil untuk menghadirkan pemulihan yang nyata? Karena itu hari ini kita merenungkan tema karya gereja yang memulihkan. Tema ini mengajak kita untuk tidak sekadar melihat gereja sebagai institusi, tetapi sebagai alat Tuhan yang hidup, yang menghadirkan damai, kebenaran, dan kasih di tengah dunia yang terluka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 85 ayat 9 dan ayat 11 memberikan gambaran yang indah tentang karya Allah yang memulihkan. Pemazmur berkata, "Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Sungguh, Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan." Ayat 11, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Saudara, ini adalah gambaran pemulihan yang utuh. Bukan hanya sekadar keadaan tanpa konflik, tetapi perjumpaan antara nilai-nilai ilahi, yakni kasih, kesetiaan, keadilan, dan damai. Pemulihan yang sejati selalu dimulai dari Allah. Ia yang terlebih dahulu berbicara tentang damai. Ini penting, saudara. Karena seringkali manusia mencoba menciptakan damai dengan caranya sendiri. Tetapi tanpa dasar kebenaran dan kasih, damai itu tidak bertahan lama. Gereja dipanggil untuk mendengarkan suara Tuhan ini, bukan suara dunia, bukan suara kepentingan diri, tetapi suara ilahi yang membawa damai sejahtera. Dalam Matius 5 ayat 9, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Saudara, perkataan ini bukan sekadar ajakan moral, melainkan panggilan identitas. Orang yang membawa damai menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari keluarga Allah. Artinya, gereja sebagai komunitas orang percaya harus dikenal sebagai pembawa damai, bukan pemicu konflik, bukan penyebar kebencian, melainkan agen pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun perlu diperhatikan, membawa damai bukanlah hal yang mudah. Damai yang sejati seringkali menuntut pengorbanan. Ia menuntut kejujuran, keberanian, mengerti kesalahan dan kerendahan hati untuk mengampuni. Gereja yang memulihkan bukan gereja yang menghindari masalah, tetapi gereja yang berani masuk ke dalam luka, membawa terang dan menghadirkan harapan. Agar lebih jelas saya berikan ilustrasi.
Ada sebuah desa kecil yang pernah dilanda konflik berkepanjangan. Dua kelompok masyarakat saling bermusuhan selama bertahun-tahun. Mereka tidak lagi saling tegur sapa, bahkan anak-anak mereka tumbuh dengan mewarisi kebencian yang sama. Suatu hari, seorang pemimpin gereja setempat memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tidak memulai dengan khotbah yang keras, tetapi dengan tindakan sederhana. Ia mengunjungi kedua belah pihak secara terpisah, mendengarkan keluhan mereka, mengajak mereka untuk berdoa. Proses ini, saudara, tidak instan, butuh waktu berbulan-bulan. Namun perlahan-lahan hati yang keras mulai melembut. Hingga suatu hari diadakan pertemuan sederhana di halaman gereja. Dua kelompok itu duduk berhadapan. Awalnya penuh ketegangan, namun ketika satu orang minta maaf, suasana berubah. Air mata mulai mengalir, tangan yang dulu mengepal kini saling berjabat. Apa yang terjadi? Gereja telah menjalankan perannya sebagai alat pemulihan. Bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan menghadirkan kasih, kesetiaan, keadilan, dan damai. Seperti yang digambarkan dalam Mazmur 85 ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kedua bacaan ini kita dapat melihat bahwa pemulihan memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, pemulihan bersumber dari Allah. Gereja tidak menciptakan damai, tetapi menerima dan menyalurkan damai itu yang dari Tuhan. Oleh karena itu, gereja harus selalu hidup dalam relasi yang intim dengan Allah. Tanpa itu, gereja pasti kehilangan dan menjadi organisasi sosial biasa saja. Kedua, pemulihan melibatkan relasi. Kasih dan kesetiaan bertemu. Keadilan dan damai berpelukan. Ini menunjukkan bahwa pemulihan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga urusan sosial. Gereja dipanggil untuk memulihkan relasi antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Kemudian yang ketiga, saudara, pemulihan membutuhkan tindakan nyata. Menjadi pembawa damai bukan hanya soal kata-kata, saudara, tetapi tindakan. Gereja harus hadir di tengah konflik, di tengah ketidakadilan dan penderitaan. Gereja harus menjadi tempat di mana orang-orang yang terluka menemukan pengharapan. Saudara-saudara, bagaimana kita dapat menerapkan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari? Yang pertama, mulailah dari diri sendiri. Apakah ada relasi dalam hidup kita yang retak? Apakah ada luka yang belum disembuhkan? Jadilah pembawa damai dengan mengambil langkah pertama. Mengampuni, meminta maaf, atau membuka komunikasi. Kedua, jadilah gereja yang hidup, bukan hanya hadir secara fisik, tetapi juga aktif dalam karya pemulihan. Di lingkungan keluarga, di tempat bekerja, di masyarakat, kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih Tuhan. Dan yang ketiga, jangan takut untuk terlibat dalam proses pemulihan, meskipun sulit. Ingatlah bahwa damai yang sejati seringkali lahir dari perjuangan. Namun, Tuhan pasti akan menyertai langkah-langkah kita. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya saya ingin mengatakan kepada kita sekalian, dunia ini membutuhkan gereja yang memulihkan. Bukan gereja yang hanya berbicara, tetapi gereja yang bertindak. Bukan gereja yang hanya menghakimi, tetapi gereja yang mengasihi. Bukan gereja yang menjauh dari luka, tetapi gereja yang hadir
untuk menyatakan kasih Tuhan. Kiranya kita semua menjadi bagian dari karya Allah yang memulihkan, membawa damai di tengah dunia yang gelisah, menghadirkan kasih di tengah kebencian, dan menyalurkan harapan di tengah keputusasaan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.